Assalamualaikum teman-teman, balik lagi nih di channelnya Kang Dian TV. Jadi kali ini aku mau bacain cerita horor lagi nih. Temanya itu tentang teror Gunung Salak yang ditulis oleh Ayu Rasya Al-Kafi. Jadi mau tahu gimana ceritanya? Mari kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Ayu. Aku berasal dari Bekasi dan kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Aku mengambil jurusan pendidikan biologi dan baru semester 1. Aku sungguh menyukai jurusan ini karena sesuai dengan hobiku di alam. Aku sangat menyukai suasana alam, bahkan aku bermimpi ingin sekali menjadi seorang peneliti khusus di bagian botani atau tumbuhan. Singkat cerita, siang itu udara sangat panas sekali. Tim kami mencari tempat yang nyaman dan adem untuk berdiskusi dan membahas rencana penelitian ke gunung di semester awal ini. Kelompokku berjumlah 5 orang. Di antaranya sebut saja Agus, Arif, Nisa, Tia, dan aku sendiri Ayu. Total laki-laki 2 orang saja dalam satu kelompok dan perempuan 3 orang. Siang itu kami membuat program rencana penelitian yang akan dilaksanakan besok, tepatnya di sebuah gunung yang berada di daerah Bogor, yaitu Gunung Salak. Kami mencatat apa saja yang harus dibawa dan membagi tugas masing-masing untuk keperluan pendakian besok. Di kelompok kita, siapa nih yang siap jadi ketua kelompok? Tanyaku. Lebih baik cowok aja, kan tenaganya lebih kuat dibandingkan cewek. Hihi, canda Nisa. Iya betul tuh, lo aja Gus, pinta Tia sambil menunjuk Agus. Iya lo aja deh Gus, lo kan jago trekking, ucap Arif. Akhirnya Agus setuju dan fix menjadi ketua kelompok kami. Semua sudah kami catat, segala kebutuhan apa saja yang besok dibawa. Aku pun agak takut karena perdana naik gunung. Pikiranku sudah berhalusinasi, membayangkan indahnya gunung, udara yang sejuk dengan pohon-pohon rindang. Tak terasa diskusi kami sampai menjelang azan maghrib. Jam menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan kami pun bergegas ke masjid kampus bersama-sama untuk menunaikan sholat maghrib. Selepas sholat maghrib, kami pun semua pulang. Aku yang berstatus anak kosan, pulang sendirian. Kebetulan jarak kosan dengan kampus tidak begitu jauh, hanya menghabiskan waktu 10 menit jika jalan kaki. Udara di Jakarta malam hari ini cukup dingin. Kendaraan depan kampus ramai sekali berlalu lalang. Aku pun dengan santainya jalan kaki sendiri menuju kosan sambil berkhayal keberangkatan besok ke gunung. Sesampainya di kosan, aku mandi dan makan malam. Cukup melelahkan hari ini, tapi aku harus menyiapkan keperluan untuk besok. Tas carrier-ku sudah siap, yang isinya segala perlengkapan cewek lengkap beserta makanan. Tiba-tiba HP-ku berdering. Ada yang menelpon dan itu ayahku. Assalamualaikum, A. Ayahku memanggilku dengan sebutan A. Waalaikumsalam ya, jawabku. Besok berangkat jam berapa dari kampus? Jam 6 harus sudah kumpul di kampus. Jangan lupa baca doa yang sudah ayah berikan kemarin. Jaga sikap, jangan asal bicara, jangan bercanda, dan jangan lupa sholatnya, nasihat ayahku. Iya pak, siap, jawabku singkat. Ayahku selalu menasihatiku setiap kali aku berpergian jauh, dan memang ini perdana aku menginjak kaki di gunung.
Aku memang tipe cewek yang agak tomboy saat kuliah. Aku juga sering bercanda dan bicara sambil tertawa kenceng. Dan itu yang selalu ayahku ingatkan. Aku harus betul-betul jaga sikap. Ada satu doa yang Bapak berikan sebelum aku berangkat ke gunung. Dan itu seperti ayat pendek yang penuh makna. Aku tak mengerti maknanya. Aku hanya disuruh hafalkan doa ini ketika mau mulai pendakian. Ya, aku nurut saja dengan ayahku, karena beliau memang guru ngajiku dari kecil di musola daerahku. Beliau bukan hanya sebagai orang tua kandung, tapi beliau juga sebagai guru dan teman bagiku. Jam sudah menunjukkan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, dan aku harus mandi dan siap-siap sholat subuh lalu langsung berangkat ke kampus, karena jam 6 harus sudah kumpul di lapangan kampus. Sesampainya di kampus, jam menunjukkan pukul 6.10 waktu Indonesia Barat. Anggota kelompok kami ada yang belum sampai karena terjebak macet, Arif dan Nisa. Aku dan kawan-kawan berkumpul di lapangan untuk mendengarkan para mentor dan para dosen pembimbing memberikan arahan. Di pertengahan acara, Arif dan Nisa tiba. Mereka berlari menuju lapangan dengan membawa tas carrier dan peralatan trekking lainnya. Singkat cerita, kami semua berangkat menggunakan mobil tronton atau mobil abri. Aku pertama kalinya menaikin mobil jenis ini. Seru juga sambil bercanda dengan kawan-kawan sambil menikmati udara. Walaupun masih terhitung bulan, kami sudah sangat akrab sekali, seperti kenal sudah lama. Agus, ketua kelompok kami, selalu mengeluarkan candaan yang membuat kami tertawa terbahak-bahak. Tapi saat serius, dia bisa menyesuaikan diri menjadi orang yang terlihat sangar. Arif, kawanku yang satunya lagi, memiliki karakter yang cuek dan sangat santai sekali. Tapi sekalinya berucap kadang membuat kita tak mengerti maksud perkataannya apa. Nisa dan Tia adalah sahabat terdekatku. Karakter kami hampir sama secara overall. Hanya saja Tia lebih bijak dan lebih dewasa dibandingkan aku dan Nisa. Aku lebih keras kepala dan Nisa lebih mengalah. Kami saling melengkapi satu sama lainnya. Perjalanan hampir 4 jam. Kami sampai di lokasi pada pukul 11. Kami semua turun dan tak lupa mengabadikan momen sebelum pendakian dengan sesi pemotretan seluruh mahasiswa. Para dosen hanya beberapa yang ikut pendakian, khususnya dosen laki-laki. Kami foto bersama dengan para mentor kakak kelas dan Pak dosen. Setelah itu kami menyiapkan mental dan doa bersama serta mengecek peralatan yang harus dibawa dan jangan sampai tertinggal. Alhamdulillah, kelompokku lengkap dan semua perlengkapan sudah siap. Aku dan Agus dan Arif sebagai ketua dan wakil ketua dalam kelompok membawa perlengkapan lebih banyak karena memang mereka laki-laki. Tenaganya lebih kuat dibandingkan kami para wanita. Aku melihat sekeliling Gunung Salak sungguh luar biasa indahnya. Udaranya sejuk sekali dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang dan lebat dengan rerumputan. Terlihat masih sangat alami sekali, embun pun masih sangat terlihat, seakan ada cahaya matahari yang masuk. Seakan tak ada cahaya matahari yang masuk. Aku tak pernah terpikirkan sesuatu yang aneh, karena memang aku suka sekali dengan alam. Sebelum memulai pendakian, tak lupa kelompok kami berdoa lagi. Dan aku pun tak lupa membaca doa yang sudah ayah berikan. Aku baca 3 kali berturut-turut dalam hati. Semoga pendakian kami lancar dan selamat. Tidak ada kekurangan atau kejadian apapun. Amin. HP disimpan dalam tas carrier, sinyal pun susah di sini. Kadang tidak ke detach sama sekali. Aku hanya mengirim pesan ke nomor ayahku sebelum pendaki. Assalamualaikum ya, aku mau mulai pendakian.
Doakan semoga lancar dan selamat. Salam buat ibu di rumah dan buat adik-adik. Tapi pesanku hanya checklist satu. Rupanya memang sinyal di sini sudah tak bersahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Pendakian dimulai. Hatiku entah seperti apa, karena baru pertama kalinya aku berjalan menuju hutan belantara di sebuah gunung terkenal di Bogor, yaitu Gunung Salak. Aku sering mendengar berita tentang gunung ini, tapi aku mencoba untuk membuang pikiran negatif agar tidak menghantui pikiranku. Posisi kelompok kami di urutan 5 terakhir dari seluruh tim, yang totalnya hanya 5 tim. Total seluruh mahasiswa ada 25 orang dan didampingi 2 dosen laki-laki. Dosen kami ada di posisi pertama, sebut saja namanya Pak Harun. Dan di posisi belakang trekking adalah Pak Agung, pengawal kami dari belakang. Dosen-dosen kami memiliki wibawa yang luar biasa dengan tubuh yang tegap dan tinggi. Dalam kelompok kami, Agus jalan di urutan paling depan, sedangkan Arif di bagian belakang, mendampingi kami para wanita dan berdekatan dengan Pak Agung. Kami sendiri berada di urutan 4, Tia di depan aku urutan ketiga dan Nisa urutan kedua. Aku sendiri berada di urutan keempat, Tia di depan aku urutan ketiga dan Nisa urutan kedua di belakang Agus. Kami berjalan santai sambil mengobrol dan mengenal tumbuhan yang sudah kami pelajari. Di antara kawan-kawanku hanya Arif yang jarang sekali berbicara. Dia sering sibuk sendiri. Sedangkan aku sering kali memberitahu kami jika ada spesies tumbuhan yang kami lewati sepanjang jalur trekking. Aku akui, Agus jago dalam hal botani. Dia lebih paham dibandingkan kawan-kawan yang lainnya. Sudah 15 menit perjalanan, kami masih semangat sekali berjalan dan belum ada keluhan, lelah atau apapun. Tim kelompok lainnya pun masih semangat dan terus melanjutkan perjalanan. Jalur treknya masih mudah dilalui, tidak terlalu banyak rumput. Sepertinya memang jalur ini yang banyak dilalui para pendaki. Entahlah, aku juga baru kali ini naik gunung dan belum ada pengalamanku sama sekali. Ketika kami melewati sebuah tugu di pos 1, kami beristirahat sejenak. Perjalanan baru 30 menit. Masih jauh sekali. Jarak antara kelompok 1 dengan kelompok yang lain lumayan jauh. Kami tidak bisa melihat dengan jelas beberapa kelompok di depan atau di belakang kami. Hanya saja suara kelompok lain masih terdengar. Pak Agung masih terlihat tak jauh dari Arif dan beliau pun beristirahat sejenak. Aku lihat Pak Agung sedang duduk dan minum. Kami pun beristirahat di pos 1. Di sini ada sebuah tugu kecil yang letaknya tak jauh dari sumber air. Persediaan air minum kami masih banyak di tas carrier. Jadi kami hanya mencuci muka saja agar fresh dan tidak terlalu lelah. Kami duduk di sandaran pohon besar sambil menikmati indahnya pepohonan. Aku yang melihat sekeliling tugu ada perasaan yang mengganjal di dalam hati. Tugu itu sekilas mirip seperti benda pusaka, mungkin peninggalan di zaman dahulu. Tapi lagi-lagi aku segera membuang perasaan penasaran itu. Aku tipe orang yang tidak bisa diam. Ada saja di otakku yang terlintas rasa penasaran. Dan seringkali tanpa disadari, aku bertanya pertanyaan yang aneh-aneh. Semua itu spontan aku ucapkan. Dan itu yang membuatku kesal dengan diri aku sendiri. Ketika aku memandangi tugu itu, lalu secara mendadak ada suara orang berjalan di atas. Ternyata ada seorang nenek-nenek yang membawa kayu bakar. Kami pun sontak kaget dan terheran. Kami semua kaget melihat nenek itu berjalan sendirian sambil membawa kayu bakar. Nenek tersebut mengenakan baju kebaya dan kain. Di kepalanya hanya memakai sabuk, bukan jilbab. Aku spontan bertanya kepada nenek itu, sedangkan aku dan teman-teman lainnya hanya diam dan masih tetap bersandar di bawah pohon. Hatiku rasanya tak karuan.
Entah apa yang aku pikirkan tentang nenek itu, dan aku segera membuang jauh-jauh halusinasi yang berputar-putar di otakku. Misi, Nek. Nenek dari mana? Mau kemana? Aku sambil berdiri mendekati nenek tersebut. Saya habis mencari kayu bakar untuk masak, Dek. Jawab nenek itu dengan suara pelan. Rumah nenek di mana? Agus bertanya lagi. Dan aku semakin penasaran. Di bawah situ, Dek. Dekat dengan sumber air. Jawab nenek itu sambil berjalan dan berlalu. Aku pun menoleh ke bawah mencari sumber air dan rumah nenek tersebut, tetapi tidak terlihat letaknya di mana. Entahlah, semua dikelilingi pohon rindang, jadi susah untuk dilihat. Nenek tersebut pun pergi sekejap berlalu begitu saja dan Pak Agung sudah siap-siap memberi kode untuk melanjutkan pendakian. Dalam hatiku berkata, kok Pak Agung tidak menyapa sama sekali ketika nenek tersebut lewat di sampingnya? Namun aku cukup diam saja, walau di hatiku tak karuan. Aku tidak mau menakuti perasaanku sendiri, sedangkan teman-teman yang lain santai-santai saja. Apalagi Arif tidak terlihat bingung sama sekali. Lalu kami melanjutkan pendakian kembali di jam 11.40 waktu Indonesia Barat. Posisi kami tidak berubah, sama seperti di awal. Di dalam perjalanan, aku mencoba membaca doa yang ayahku berikan. Karena perasaanku sudah tak tenang, aku tidak bilang dengan Tia atau Nisa. Cukup dalam hati aku sendiri saja yang merasakan kejanggalan ini. Jalur trekking mulai turun naik. Sepertinya kami akan kelelahan, apalagi tas keril kami masih penuh dengan bahan-bahan makanan dan perlengkapan lainnya. Ketika di tengah pendakian, aku sekilas mendengar suara anak kecil sedang berjalan. Kira-kira ada 2 anak yang terdengar ketawa. Tapi rasanya suara itu jauh sekali. Entah sumbernya dari mana. Lagi-lagi, hatiku dibuat tak tenang. Aku berjalan sambil komat kamit, membaca surat-surat pendek yang aku bisa. Aku ingin bertanya kepada Tia yang ada di depanku, apakah dia mendengarnya juga atau tidak. Tapi rasanya aku takut sekali. Jadi lebih baik aku diam saja dan melanjutkan perjalanan pendakian agar cepat sampai tanpa kendala apapun. Suara itu lama-lama hilang begitu saja. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Insya Allah ceritanya admin sambung besok. Admin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.